Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi walil fadli wal irfan. Yang saya hormati Gubernur Aceh beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Direktur Utama LPP RRI, Bupati Aceh Tengah dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Al-Mukarramin, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, para peserta musabaqah tilawatil Quran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri acara Pekan Tilawatil Quran RRI ke-52 tingkat nasional tahun 2002 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena itu kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sekalipun belum memahami artinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan al-muta'abbadu bitilawatihi. Namun demikian, membaca dengan memahami isinya justru lebih utama dan menjadi keharusan bagi umat Islam. Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, hudan linnas, dan merupakan buku panduan, manual book bagi tatanan kehidupan manusia. Ada dua tatanan dari Allah Subhanahu wa taala itu, atau nizam rabbani, ada yang disebut nizam kauni, aturan hukum alam yang kita harus mematuhinya dan tidak mungkin tidak. Ada yang namanya nizam tasyri'i, yaitu hukum syariat yang terkandung di dalam Al-Quran. Hanya saja di dalam hukum syariat ini memang boleh memilih patuh apa tidak patuh. Itu tergantung daripada manusianya sendiri. Kalau di dalam aturan hukum alam, nizam kauni, tidak ada pilihan, tapi untuk tasyri'i itu orang boleh memilih. Siapa yang beriman, silahkan. Siapa yang tidak beriman, silahkan. Dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan, kita semua mestinya kembali kepada Al-Quran sebagai manual book. Kalau ada produk-produk mobil, mesin,
mesti ada manual book dari pabriknya, dari pembikinnya, seperti apa dioperasikannya. Maka manusia adalah juga diberikan manual book dari yang menciptanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran itulah manual booknya supaya manusia bisa hidup dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang mesti dilakukannya. Oleh karena itu Al-Quran jangan hanya menjadi jargon yang kehilangan makna, dan umat Islam harus memahami isi Al-Quran secara utuh, dan untuk memahaminya dibutuhkan bimbingan dan tuntunan dari para ulama, karena para ulama lah yang memiliki kemampuan untuk itu. Al-Quran selain mengajarkan tentang ibadah, juga mengajarkan tentang tata pergaulan antar manusia melalui sikap-sikap yang terpuji. Oleh sebab itu, jika sudah memahami Al-Quran dengan benar, dengan mengamalkannya secara konsisten, maka tidak akan ada lagi praktek-praktek adu domba, memproduksi dan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, maupun praktek-praktek yang tidak baik lainnya, karena hal itu adalah memang dilarang oleh Al-Quran. Generasi para pencinta Al-Quran harus dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan menghadirkan teladan yang baik, itu uswatun hasanah bagi masyarakat, sesuai dengan pesan-pesan luhur Al-Quran, termasuk menjaga persaudaraan dan persatuan, karena persaudaraan dan persatuan itu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bangsa, yaitu prinsip yashuddu ba'duhum ba'dan, satu sama lain menopang masing-masing satu bagian dengan bagian yang lain, saling menguatkan. Sebagai manual book, Al-Quran juga memberikan tuntunan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan surat pertama Al-Quran yang berbunyi Iqra bismi rabbik mengandung arti bukan hanya sekedar membaca atau melafazkan, tetapi juga melakukan penelitian atau tatallu', melakukan riset, melakukan karena kalau hanya membaca semata-mata, kalimat yang digunakan bukan iqra, tapi utlu, namanya tilawah. Oleh karena itu perlombaan membaca Al-Quran tidak menggunakan kalimat musabaqah qiraatil Quran, tetapi menggunakan musabaqah tilawatil Quran. Itu membaca. Tapi iqra adalah lebih dari sekedar membaca, juga melakukan at-tatallu', penelitian, al-qannadra 'alaiha, melakukan riset dan melakukan perenungan-perenungan yang lebih mendalam. Al-Quran juga mengandung ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, antara lain nilai-nilai kejujuran, pemerataan, keadilan, larangan berbuat zalim, ribawi, mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan lain-lain. Bahkan Al-Quranul Karim memerintahkan kita juga untuk memakmurkan bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi dan memerintahkan kamu untuk memakmurkannya. Merintah memakmurkan, kata ulama, ay kallafakum bi'imaratiha, artinya memberikan tanggung jawab kepada kalian untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi adalah kuncinya melalui upaya pengembangan ekonomi, baik di bidang pertanian, di bidang perdagangan,
industri maupun pertambangan. Untuk itu, maka kunci-kunci atau mafatihul imarah adalah harus kita hidupkan, sehingga masyarakat Islam tidak boleh dia hanya berpangku diri, tapi selain dia menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, menjalankan ajaran Islam maupun ibadah, tapi juga harus memakmurkan bumi, mengembangkan. Dan untuk bisa mengembangkan, memakmurkan bumi, diperlukan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah merupakan kunci utama dalam memunculkan wujudnya kemakmuran di bumi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia, ketika menafsirkan ayat khudhu khidrakum di dalam surat Hud, memberikan penjelasan bahwa ayat ini juga menunjukkan tentang adanya kewajiban menjaga diri dari semua bahaya yang diduga akan terjadi. Ala wujubi al-hidri, kata beliau, an jami'il madar al-madhnunah, harus menjaga diri dari semua bahaya yang diperkirakan akan datang. Oleh karena itu, kata beliau, maka menjadi kewajiban untuk menjaga diri dengan berobat dan menjaga diri dari wabah penyakit. Beliau mengatakan wa bi hadzal tariq kana al-iqdam 'ala al-ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba wajiban. Menjaga diri di sini termasuk berobat menjadi kewajiban, dan menjaga diri dari wabah penyakit juga kewajiban. Oleh karena itu, maka menjaga diri dari COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi termasuk perbuatan yang wajib dilakukan. Amrun diniyun, syar'iyun, himaiyun, ihtiraziyun. Yaitu satu perkara yang termasuk ajaran agama sesuai syariah untuk menjaga diri dan memelihara diri dari penyakit. Ini daripada tuntunan-tuntunan Al-Quran. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19 yang demikian dahsyatnya, karena kepatuhan masyarakat melakukan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, bahkan sampai kepada booster, sekarang COVID-19 sudah semakin menurun, ya. Dan melalui upaya-upaya yang kita lakukan itu, kita berharap bahwasanya kita akan bisa dalam waktu yang tidak lama mengakhiri masa pandemi menjadi masa endemi. Saatnya buat kita untuk bangkit kembali, melakukan pemulihan ekonomi dan menggiatkan kembali sektor-sektor ekonomi. Mudah-mudahan Indonesia akan kembali berjaya, tidak hanya seperti sebelum kena COVID, tapi akan lebih baik lagi dan akan menjadi negara yang lebih maju dari masa-masa yang lalu. Hadirin sekalian, sebelum menutup sambutan ini, saya sampaikan apresiasi kepada RRI beserta segenap pihak yang mendukung penyelenggaraan Pekan Tilawatul Quran RRI tingkat nasional yang ke-52, dan saya berharap acara ini dapat menjadi media yang menyuburkan syiar Islam yang penuh kedamaian dan tidak membeda-bedakan. Musabaqah diharapkan
dapat semakin mendorong dan meningkatkan perhatian umat Islam, terutama generasi muda Islam, untuk tekun membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran di tengah derasnya arus perubahan sosial dan budaya serta globalisasi dan transformasi digital dewasa ini. Ini menjadi penting buat kita semua. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Tilawatul Quran RRI tingkat nasional ke-52 tahun 2022 di Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.